Kalau biasanya pengunjung datang ke kebun binatang buat lihat hewan yang sehat dan terawat, di kasus ini justru yang bikin miris adalah nasib satwa-satwanya. Mantan Direktur Utama Kebun Binatang Jawa Timur kini telah ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi yang disebut merugikan keuangan negara hingga 10,2 miliar rupiah. Kasus ini pun kembali membuka luka lama tentang kondisi kebun binatang yang sempat menjadi sorotan. Pak, minta tanggapannya dikit Pak, terkait penetapan tersangka sama penahanan hari ini Pak. Buat apa pengaruhnya Pak? Kamdal buka jalan, Kamdal buka jalan. Bos. Tahan. Kami menetapkan satu orang tersangka, DA selaku Direktur Utama Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya. Anggaran pada PT TS KBS agar seolah-olah uang tersebut benar-benar dipergunakan untuk kegiatan operasional perusahaan. Dari tahun 2023 sampai tahun 2024, pengeluaran kas yang tidak benar yang disetujui oleh para pihak, saksi MN selaku Direktur Keuangan, bahwa terhadap perbuatan ini telah mengakibatkan kerugian keuangan negara CQ PDTS KBS kurang lebih sebesar 10.209.664.735,60 sen, yaitu dalam pengelolaan keuangannya yang mengakibatkan bahwa fasilitas tidak terawat dengan baik, kotor, rusak, kemudian hewan-hewan juga berdampak pada kurang sehat, kemudian kurus, cenderung mati, dan tidak terdapat perawatan yang baik. Karena salah satu modusnya adalah pakan binatang ya. Yang paling menyayat hati bukan cuma soal angka kerugian negara, tapi kabar bahwa selama pengelolaan bermasalah, banyak satwa dikabarkan tidak mendapatkan perawatan yang layak. Ada yang tubuhnya kurus, kekurangan pakan, hingga mati. Padahal mereka sama sekali tidak punya pilihan selain bergantung pada manusia yang seharusnya merawat mereka. Ironisnya, tempat yang seharusnya menjadi rumah perlindungan satwa justru berubah menjadi simbol kelalaian. Hewan-hewan yang tidak tahu apa-apa malah ikut menanggung akibat dari dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh manusia. Publik pun mempertanyakan, bagaimana dana yang seharusnya digunakan untuk operasional dan kesejahteraan satwa bisa berujung pada dugaan korupsi? Kalau benar anggaran dikelola sebagaimana mestinya, apakah nasib satwa-satwa itu harus berakhir tragis? Kini, proses hukum tengah berjalan, dan tentu semua pihak tetap berhak atas asas praduga tak bersalah, hingga ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Namun di luar proses hukum itu, ada pertanyaan yang lebih besar. Siapa yang akan mengembalikan nyawa satwa-satwa yang mati? Siapa yang bertanggung jawab atas penderitaan hewan-hewan yang harus kelaparan dan hidup dalam kondisi memprihatinkan? Uang negara mungkin suatu saat bisa dipulihkan. Kerugian finansial bisa dihitung. Tapi nyawa satwa yang hilang karena dugaan buruknya pengelolaan tidak akan pernah bisa dikembalikan. Semoga kasus ini menjadi pelajaran bahwa korupsi bukan hanya merugikan negara di atas kertas. Dalam kasus seperti ini, dampaknya dirasakan langsung oleh makhluk hidup yang bahkan tidak bisa bersuara membela dirinya sendiri.